Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Saya bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah menyertai kita, hari ini hari kita melangkah bersama dengan Tuhan. Jangan pernah melangkah sendiri Bapak Ibu Saudara yang saya cintai, tapi melangkah bersama dengan Tuhan. Melangkah sendiri ada melangkah penuh dengan spekulasi, karena kita tidak tahu hari apa depan yang akan terjadi. Tapi janji Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11, kalau melangkah bersama Tuhan, melangkah di dalam firman Tuhan, hari depan adalah hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Saya setiap hari, setiap saat melangkah bersama dengan Tuhan. Tuhan, Roh Kudus akan tuntun hidupku. Roh Kudus akan tuntun hidup saudara. Roh Kudus akan menuntun dalam setiap pelayanan, dalam bisnis, dalam pekerjaan apapun. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Kalau jauh dari Tuhan, iblis seperti singa mengaum-ngaum mencari siapa yang diambil, saudara. Karena dunia dia dari iblis. Ya, firman Tuhan katakan dalam surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 19, ya, dunia ini sudah dikuasai oleh iblis. Coba saya mau baca, ya, supaya jelas. Saya bukan ngomong pendapat sendiri, tapi dasarnya firman Tuhan. Surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 19, demikian firman Tuhan. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, artinya kita diciptakan oleh Tuhan. Kita diciptakan serupa dengan gambar Tuhan Yesus. Dan kita sudah dibeli dengan harga tunai melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itu mari Bapak Ibu, biar selagi kita sudah mengenal jalan kebenaran yang membawa kepada kehidupan kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita melangkah dengan pasti. Melangkah dengan pasti, ada kepastian hanya di dalam Yesus. Karena Yesus berjanji di dalam Yohanes 10 ayat 28, mereka di dalam Yesus ada kepastian tidak akan binasa. Di dalam Yesus ada kepastian. Saya mau baca Yohanes 10 ayat 28, demikian firman Tuhan. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini di dalam Yesus ada kepastian. Oleh karena itu mari kita melangkah dengan pasti. Jangan saudara pernah melangkah bersama daging, hawa nafsu, bersama dengan egoisnya kita. Melangkah sendiri, tidak mau dekat dengan Tuhan, hancur kita, gagal kita. Ya, tapi kalau kita melangkah bersama Tuhan, ada hidup kekal. Melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Doa Raja Daud di dalam Mazmur pasal 51 ayat 12 dan 13, ini menjadi pegangan saya juga, menjadi pegangan hidup kita. Demikian firman Tuhan, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaikilah batinku dengan roh yang teguh, supaya hati kita, batin kita selalu dikuduskan oleh firman Tuhan. Bukan diisi dengan perkara-perkara dunia yang akan menghancurkan saudara. Tapi isilah hatimu, hatiku dengan firman Tuhan, supaya hidup kita menjadi tahir. Karena yang tahir suci adalah Tuhan. Manusia tidak ada yang tahir, tidak ada yang suci. Kita menjadi kudus kalau kita bersama dengan Tuhan. Dan ayat 13 dikatakan, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Amin. Tuhan, kiranya Roh Kudus akan menuntun hidup kita. Roh Kudus akan tolong kita, supaya kita senantiasa berada di dalam hadirat Tuhan, berada di dalam kasih karunia Tuhan. Kita makin hari mau cinta Tuhan Yesus, supaya hidup kita benar sama Tuhan. Amin. Saya Pastor Yakob Rahmat. Pada Sabtu malam ini tanggal 3 Desember 2022, besok hari Minggu, harinya Tuhan, semua kita mau beribadah kepada Tuhan. Carilah Tuhan, bukan cari manusia. Cari Tuhan, sebab Yesus juru selamat kita. Cari firman Allah, supaya firman Allah mengubah hidup kita, supaya kita melangkah di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Saya mau menyanyikan sebuah pujian, Rohul Kudus pimpinlah, supaya hidup kita tidak dipimpin oleh daging kita, tapi dipimpin oleh firman Tuhan.
Kalau dipimpin oleh Roh Kudus akan membawa kita kepada suatu kebenaran, dan kebenaran akan membawa kita kepada suatu kehidupan yang kekal buat selama-lamanya. Roh Kudus, pimpinlah, amin, haleluya. Aku dalam perjalanan, amin, haleluya. Jangan sampai aku jatuh, ya sikial, lindungi oleh kuasa-Mu, ya sikial, betul, ya sikial. Roh Kudus, pimpinlah Bapa, pimpin ya Bapa Roh Kudus. Aku dalam perjalanan, amin, haleluya. Jangan sampai aku jatuh, lindungi oleh kuasa-Mu, ya sikial, bakar betul, ya sakal. Roh Kudus, pimpinlah, oh Tuhan, pimpinlah hidupku Yesus. Tuntunlah ya Roh Kudus untuk kami melangkah di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Haleluya. Jangan sampai aku jatuh, lindungi oleh kuasa-Mu, amin, haleluya. Dalam Mazmur 51 ayat 8, 9, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkan aku daripada dosaku dengan hisap, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Amin, haleluya. Roh Kudus, pimpinlah, amin, haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Aku dalam perjalanan, amin, mulia sekian. Jangan sampai aku jatuh, lindungi oleh kuasa-Mu, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mu kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan, amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya-Mu kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Nama Tuhan
sempurna, Maha kudus, Maha mulia. Mas segala-galanya Engkau Yesus, pencipta langit dan bumi, yang menciptakan hidupku. Amin, haleluya. Jangan sampai aku jatuh, lindungi oleh kuasa-Mu. Amin, haleluya. Tuhan, sucikan mulutku, pikiranku dan hatiku, sementara kami membaca firman Tuhan. Engkau begitu kudus, kudus, kuduslah firman-Mu Tuhan. Ampunilah semua dosaku Bapa, semua salahku, semua kilafku. Masuklah hidupku untuk menjadi tahir, kudus dan Engkau Bapa. Terima kasih berfirman Bapa. Kami siap dengan firman-Mu sebelum kami berbaring tidur. Kami butuh firman Tuhan. Biar hari demi hari hatiku diisi dengan firman-Mu Tuhan, supaya hidupku diproses untuk kami menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih, kami percaya Kau hadir malam hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu kami semua, anak-anak-Mu, masuk di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba menurutmu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semua, selamat malam. Selamat kita bisa berkumpul kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya menangis, saya menikmati hadirat Tuhan. Penting Bapak Ibu, kita ikut Tuhan Yesus, harus menikmati, melangkah bersama dengan Tuhan. Jangan sampai seperti waktu murid Tuhan, ada dua murid Tuhan waktu perjalanan ke Emmaus. Tuhan ada di tengah-tengah, tapi murid yang bersangkutan tidak tahu dan tidak sadar bahwa berjalan bersama dengan Yesus. Banyak orang Kristen hanya nama Kristen, tapi tidak mengenal Kristus. Banyak termasuk pendeta, gelar pendeta, tapi kehidupannya tidak bertobat. Banyak mereka semua itu. Oleh itu mari kita semua, biar kita menjadi bagian yang terkecil, bagian yang dipilih sama Tuhan. Dalam Matius 22:14, banyak yang dipanggil tapi sedikit yang terpilih masuk di dalam bilangan Tuhan. Kalau kita baca dalam Wahyu pasal 7, Wahyu pasal 14, orang yang dikuduskan sama Tuhan, yang masuk dalam taruna Kristus hanya 144.000 orang Bapak Ibu. Keselamatan tidak banyak itu. Saya katakan yang masuk surga sedikit. Benar, dasarnya firman Tuhan. Bukti dari awal, ya. Matius 22:14 dikatakan banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Berarti sedikit loh Bapak Ibu. Tapi bukti nyata memang yang masuk air Bahtera Nuh cuma 8, ya. Yang masuk dalam tanah perjanjian banyak, berjuta-juta mereka tidak masuk dalam tanah perjanjian Tuhan. Tapi Yosua, Kaleb, ya, hanya keluarga, keturunan mereka, ya, yang masuk dalam tanah perjanjian. Musa saja tidak diizinkan Tuhan karena Musa berdosa sama Tuhan. Tapi Musa masuk dalam kerajaan surga, saudara, ya. Ya, tapi maksud saya, tapi hidupnya Musa tidak hidup di dalam kenajisan, tapi hidup di dalam rencana Tuhan. Biarpun ada salah, tapi Tuhan ampuni, karena akhirnya Musa hidupnya bertobat, saudara. Kalau Bapak baca dalam kitab Ulangan, ya, memang dihukum sama Tuhan, tapi hukuman Tuhan untuk masalah horizontal tidak masuk dalam tanah perjanjian. Tapi secara vertikal Musa masuk. Buktinya apa? Di Matius pasal 17, ya, Tuhan melihat itu Elia, ya, bersama juga, ya, kalau kita lihat, ya, berdialog, saudara, ya, dalam Matius pasal 17, ya, supaya Bapak Ibu lihat ada Musa, ya. Coba saya mau baca, ya. Matius 17, ya, itu berdialog, ya. Elia, coba itu saya mau baca, ya, Elia dan Musa itu. Coba Matius 17 ayat 3 dikatakan, maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia, Yesus Kristus. Berarti memang Musa tidak masuk dalam perjanjian di dunia ini.
ya, horizontal, tapi vertikal. Dia diangkat sama Tuhan. Terbukti kalau saya sudah puji Tuhan puluhan kali saya ke Israel, 60 kali saya ke Israel, ya ke Yordan itu di Gunung Nebo. Di situ ditulis tidak ada ditemukan kuburan Musa. Kan memang diangkat sama Tuhan. Kalau itu mari, Bapak Ibu, ingin diangkat gak sama Tuhan? Saya pribadi, saya minta sama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapakku, semua hidup kudus, semua hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya ingin masuk dalam rencana ilahi, rencana yang sempurna, supaya diangkat sama Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, Tuhan, aku mau rapture Tuhan. Lolos dari masa penganiayaan, lolos dari masa-masa dosa dunia yang penuh dengan perjinan ini. Lihat, kita minta sama Tuhan sesuai dengan janji Tuhan 1 Tesalonika 4 ayat 17. Para sangkala berbunyi nanti Yesus turun dari surga, penuh dengan kemuliaannya, dan kita yang sedang hidup ini akan diangkat bersama dengan itu rapture. Ya, oleh itu mari kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Karena tema firman Tuhan malam ini yang berkaitan dengan kitab Wahyu pasal 17 ayat 3 sampai 7 berkaitan dengan Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kejian bumi. Coba kita perhatikan, mari kita baca. Karena ternyata memang di tempat firman Tuhan Bapak Ibu, bahwa jangan sampai kita jatuh sesuai dengan pujian tadi. Roh Kudus pimpin hidup saya, Roh Kudus pimpin hidup Bapak Ibu Saudara semua, supaya kita tidak jatuh di tengah jalan. Karena kita masih hidup di tengah perjalanan. Selagi kita hidup berarti melangkah, berjalan, ya. Kita ini melangkah, suatu hari kelak kita bertemu dengan Tuhan. Tapi jangan sampai sebuah perjalanan ini kita jatuh dengan si pelacur besar ini, ya, dosa zina. Karena saya banyak dengar para hamba Tuhan, anak Tuhan jatuh dalam dosa perjinahan, jatuh dalam dosa perselingkuhan, dosa-dosa kekejian, cabul, cemar, itu nafsu, tidak masuk di dalam kerajaan surga. Itu tertulis di dalam surah baca, ya, Galatia pasal 5 19 sampai 21 itu. Tidak masuk, sorry. Perbuatan daging jelas, percabulan, nafsu kecemaran, tidak masuk, saudara. Oleh itu mari kita masuk dalam rencana Tuhan. Hiduplah di dalam kekudusan Tuhan. Mari saya mau baca Wahyu pasal 17 ayat 3 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan namanya, nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmisi yang dihiasi dengan emas, permata dan mutiara. Dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, itu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika itu aku melihatnya, aku sangat heran. Ayat 7 yang terakhir. Lalu kata malaikat itu kepadaku, mengapa engkau heran? Aku mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya. Binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10 itu. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan, yang selalu rajin baca Alkitab dan rajin memahami firman Tuhan, dan kita rajin menjadi pelaku firman Tuhan. Taat kepada firman Tuhan berarti dekat, minta pimpinan Roh Kudus supaya jangan sampai kita jatuh di tengah perjalanan. Lihat ini, kalau saya lihat ini pelacur besar, Babel besar, dari ibu dari wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Banyak hamba Tuhan, anak Tuhan, kalau tidak waspada hancur karena dosa zina. Perhatikan Raja Daud. Raja Daud juga jatuh, saudara. Ya, kalau kita lihat di sini, Raja Daud di 2 Samuel pasal yang ke-11. Ya, Raja Daud juga jatuh, saudara. Dengan perempuan Betseba. Takut kita sama Tuhan. Padahal Daud itu ada roh Tuhan. Kenapa jatuh? Karena Daud dia berjalan-jalan, tidak melibatkan Tuhan, saudara. 2 Samuel pasal 11 ayat 3. Dari ayat 1. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya di atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Ini perempuan, di sini juga bicara perempuan.
Perempuan itu berjaya dosa zina. Perbaikan pada gereja Tuhan. Banyak gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, termasuk pendeta, anak Tuhan. Kalau dia tidak benar hubungan intim dengan Tuhan, kalau tidak mau dipimpin Roh Kudus, akan jatuh, saudara. Maka kita waspada. Firman Tuhan Wahyu ini bicara hari ke depan. Jangan sampai para hamba-hamba Tuhan, para anak Tuhan jatuh di pelatur bercelacur perempuan itu. Rahasia binatang itu, pemikulnya itu isi iblis yang akan menghancurkan gereja Tuhan. Tapi mulai kartu melalui firman Tuhan malam ini, kita sepakat, ayo kita dekat sama Tuhan Yesus. Rajin baca Alkitab, taat kepada firman Tuhan, dan selalu minta Roh Kudus kami tuntun hidup kita. Raja Salomo juga jatuh. Kalau kita lihat sini, tertulis di dalam 1 Raja pasal 11. Coba kita lihat. 1 Raja pasal 11, saudara. Coba ini kita takut sama Tuhan. Jangan sampai jatuh, saudara. Oh, minta ampun sama Tuhan. Kiranya belas kasihan Tuhan tolong kita. Supaya Tuhan akan menuntun langkah hidup kita. Coba ini. Coba saya mau baca. 1 Raja pasal 11, saudara. Haleluya. Raja pasal 11. Lihat ini, Tuhan. Ya, ayat yang ketiga. Yang mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan, 300 kundik, istri-istrinya semua menarik hatinya daripada Tuhan. Coba ini. Gara-gara perempuan jauh dari Tuhan. Ayat yang keempat. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah, bukan Allah besar, tapi Allah dewa-dewa, sehingga ia tidak sepenuh hati berpaut kepada Tuhan. Di sini kunci kehancuran, saudara. Oleh itu mari, sama dengan di kitab Wahyu. Jangan sampai Babel besar si perempuan itu. Ternyata pelacur-pelacur kalau tidak bertobat, saudara, itu biangnya si iblis, binatang itu. Untuk mari kita para hamba Tuhan, dekatlah dengan firman Tuhan, dekatlah dengan Roh Kudus, intimlah dengan Tuhan, menjaga hubungan intim dengan Tuhan. Kalau menjaga hubungan intim dengan Tuhan, menjadi satu roh. Sekali terakhir, 1 Korintus 6 ayat 17. Orang yang mengikatkan dirinya dengan Tuhan menjadi satu roh. 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Mari, biar kita makin akrab dengan Tuhan. Bukan akrab dengan dunia ini, akrab dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, membangun hubungan yang begitu mesra dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan. Dan Roh Kudus akan menuntun hidup kita sampai kita menuju pada gereja yang disempurnakan. Kita ikut di dalam kerajaan sorga buat selama-lamanya bersama Tuhan. Lolos dari masa tribulation, lolos dari masa antikris, lolos dari kejahatan murka, 7 cawan murka Allah, lolos. Tapi kita masuk di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Roh Kudus kan pimpin hidup kita. Amin. Roh Kudus pimpinlah. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Aku dalam perjalanan. Amin. Haleluya. Jangan sampai aku jatuh, lindungi oleh kuat kuasamu. Amin. Haleluya. Roh Kudus pimpinlah. Minta selalu Roh Kudus akan tuntun hidup kita dalam langkah-langkah ke depan kita. Kita melangkah masih dalam sebuah perjalanan menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Haleluya. Jangan sampai aku jatuh. Pimpinlah ya Roh Kudus. Hiduplah dengan kekudusan, hiduplah di dalam kebenaran Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari orang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Puji Tuhan, selamat malam. Sebelum berbangun tidur, berjaga dan berdoa. Ikuti firman Tuhan. Kalau di antara Bapak Ibu ada teman-teman yang masih ada di dalam dosa zina, pornografi, perselingkuhan, lepas dalam nama Yesus. Bisa hubungin saya pribadi. Saya akan doa dalam nama Tuhan Yesus. Dosa zina, dosa pelacur besar iblis itu datang dari iblis Babel besar. Dalam nama Yesus, Roh Kudus akan menguatkan kita supaya kita hidup di dalam kekudusan Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga nanti kalau kita layak sebagai pengantin perempuan masuk di dalam rencana perjamuan Tuhan yang besar. Dalam Wahyu 19 ayat 9, kita diundang dalam pesta perjamuan besar bersama Tuhan di surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dan Roh Kudus akan menyertai kita. Amin. Immanuel. Haleluya.